Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Puja puji syukur marilah kita haturkan kepada hadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at beserta kita semua selaku umatnya, semoga mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku muslimin muslimat dimanapun berada, marilah kita lanjutkan kepada pembahasan tafsir surah Al-An'am ayat 37. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Hadirin kaum muslimin, marilah kita membahas tentang tafsir Jalalain. Wa qalu, dan mereka berkata, ai kufaru Makkah, yaitu kufar Makkah, laula nuzzila, mengapa tidak diturunkan alaihi kepada Nabi apa ayatun suatu ayat mir rabbihi dari Tuhannya Nabi, karena qati seperti unta, wal asa dan tongkat, wal maidah dan hidangan. Kul, katakanlah wahai Rasul, lahum kepada mereka, innallaha qadirun, sesungguhnya Allah qadirun, dia maha kuasa, ala ayyunazzila, Allah menurunkan. Ditasydid bisa dipakai, dibaca tasydid wa takhfif, dan ditakhfif bisa dibaca ala ayyunazzila, bisa lagi ala ayyunazila, ayatan kepada satu ayat, mimma iqtarahu dari sebagian yang mereka minta, walakin aktsarahum, dan tetapi kebanyakan dari mereka, yaitu musyrikin Mekah, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahuinya, anna nuzulaha, bahwa sesungguhnya diturunkannya itu ayat atau mukjizat, balaun, itu merupakan ujian, alaihim, madarat untuk mereka, liwujubi hilakihim, karena wajib dihancurkannya mereka, yaitu musyrikin Mekah, in jahadu, kalau mereka inkar ha kepada ayat tersebut. Hadirin rahimakumullah, ayat ini marilah kita beri judul, yaitu permintaan daripada musyrikin Mekah waktu itu, atau kufar Mekah, orang-orang kafir yang ada di Mekah waktu itu. Dia meminta, mereka meminta Rasul mengizharkan, mendohirkan daripada mukjizat. Mereka meminta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diturunkannya mukjizat. Wa qalu, dan kufar Mekah, orang-orang kafir Mekah berkata, laula nuzila alaihi ayatun mir rabbih, wahai Rasul,
wahai Muhammad, kata mereka, kenapa tidak diturunkan kepadamu suatu ayat, yaitu suatu mukjizat dari Tuhanmu? Laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yaitu Muhammad, suatu ayat atau mukjizat dari Tuhannya? Sementara nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, Nabi Musa diberi tongkat sakti, Nabi Solih keluar onta dari batu, Nabi Isa diturunkannya maidah hidangan. Kenapa tidak diturunkannya suatu ayat, suatu mukjizat yang zahir kepadamu? Jadi ini menunjukkan bahwa keingkaran musyrikin waktu Makkah itu sangatlah nampak, sangatlah jelas. Wa mimma dhahiri inadihim, di antara keingkaran yang zahir dari kufar Mekah, musyrikin Mekah waktu itu, mutalabatuhum binzari ayatin min rabbihim, mereka meminta diturunkannya mukjizat atau ayat dari Tuhannya, khariqatin lil adat, yang khariqah lil adat, kejadian di luar adat, di luar kebiasaan, yang dinamakan apa? Mukjizat. Di antaranya mereka meminta kepada baginda Rasul, wa tafjiril ya nabi, meminta kepada Rasul supaya memancarkan mata air, wa insya'il basatin, mereka minta diciptakannya kebun-kebun yang hijau yang dipenuhi dengan pohon-pohon anggur dan kurma. Di antara permintaan mereka, mereka minta dijatuhkannya langit berkeping-keping. Di antaranya lagi orang musyrikin, orang kafirin Mekah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendatangkan kelompok malaikat yang berbondong-bondong. Di antaranya lagi wa ijati baitin min zukhruf, orang musyrikin kafirin meminta kepada Nabi supaya membuat, menjadikan rumah dari permata, dari intan mutiara. Dan banyak lebih permintaan kafir Quraisy, kafir Makkah waktu itu kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi ayat ini menjelaskan tentang permintaan mereka supaya Nabi mendatangkan mukjizat. Wa qalu, dan kufar Mekah berkata, laula nuzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa tidak diturunkan suatu ayat, suatu mukjizat dari Tuhanmu kepadamu? Maka Allah memberikan wahyu kepada Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lahum, qul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, lahum, kepada mereka, innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah, innallaha qadirun, sesungguhnya Allah maha kuasa, ala ayyunazzila ayatan, bahwa Allah menurunkan suatu ayat, suatu mukjizat, mimma iqtarahu, sesuai dengan apa yang mereka minta. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui, anna nuzulaha bala'un alaihim, bahwa ketika diturunkannya mukjizat, diturunkannya ayat sesuai dengan permintaan mereka,
itu balaun alaihim, menjadi musibah, menjadi ujian untuk mereka. Ujiannya apa? Liwujubi hilakihim in jahaduha, karena wajibnya mereka dihancurkan, mereka wajib dihancurkan in jahaduha, kalau mereka inkar. Kalau mereka beriman, itu merupakan ujian untuk mereka. Mereka beriman akan selamat, tetapi kalau mereka kufur, inkar, mereka akan dihancurkan sebagaimana telah dihancurkan kaum-kaum terdahulu. Jadi Allah menjawab, ya, terhadap pertanyaan atau permintaan mereka. Mereka berkata, hala nuzila alaihi ayatun min rabbih, kenapa tidak diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW mu'jizat sebagaimana telah diturunkan mu'jizat kepada nabi-nabi terdahulu? Maka oleh Allah menjawab, qul innallaha qadirun, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Allah Maha Kuasa menurunkan ayat sebagaimana permintaan mereka. Tetapi Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana. Mukjizat selalu ditangguhkan. Kenapa mukjizat selalu ditangguhkan, tidak langsung diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sesuai dengan permintaan dan harapan orang musyrikin, orang kafirin Mekah waktu itu? Sebab li annahu law anzalah ala al-wafqi ma talabuh, sebab kalau seandainya Allah menurunkan mu'jizat, memberikan mu'jizat langsung kepada baginda Rasul sesuai dengan permintaan mereka, summa lam yu'minu, lalu mereka tidak beriman, la'ajalahum bil 'uqubah, maka yakin segeralah akan datangnya azab dari mereka, kama fu'ila bil umami sabiqah, seperti yang telah terjadi kepada umat-umat terdahulu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma mana'ana an nursila bil ayat, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kami untuk menurunkan ayat-ayat kami, yaitu mukjizat, illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali umat-umat terdahulu. Lihat tuh umat-umat kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, semuanya mendustakan kepada ayat-ayat mukjizat yang diturunkan kepada nabinya. Wa atayna samudan naqata mubsirah, di antaranya kami memberikan unta kepada kaum Samud sebagaimana permintaan kaum Samud kepada Nabi Saleh. Wahai Saleh, jika kalau kamu benar-benar Rasul, benar-benar Nabi, datangkanlah unta, ya, maka kamu harus mendatangkan unta dari batu itu. Maka permintaan kaum Samud, kaum Nabi Saleh, ya, diberikan oleh Allah. Fadzalamu biha, lalu mereka zalim, berbuat aniaya. Lalu wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, lalu datanglah azab dari Allah, kaum Samud dihancurkan oleh Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak menurunkan ayat atau mukjizat yang diberikan kepada nabinya, diturunkannya mukjizat kecuali itu menjadikan ketakutan untuk mereka. Jadi hikmah Allah itu Maha Bijaksana, sengaja Allah tidak langsung memberikan dan mendatangkan mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena kalau seandainya datanglah mukjizat
sebagaimana permintaan mereka, lalu mereka tidak beriman, apa yang terjadi? Mereka akan dihancurkan sebagaimana dihancurkan kaum-kaum umat-umat terdahulu. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, itu merupakan tafsir apa? Tafsir Jalalain ayat berapa? Ayat 37. Semoga bermanfaat. Dilanjut kepada tafsir Ibnu Katsir di video yang berbeda. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.